Salam sejahtera dan salam sukacita bagi kita semua. Saya berharap hari ini dimanapun Anda berada, Anda tetap sehat dan semakin diberkati oleh Tuhan. Dan hari ini kita akan kembali bersama-sama mendengarkan firman Tuhan di YouTube channel ini. Kiranya firman Tuhan hari ini tetap menginspirasi kita, menguatkan kita dalam menjalani kehidupan ini. Oleh sebab itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan hari ini yang menjadi renungan tertulis dalam 1 Tesalonika 3 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita? Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita, dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan kamu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tesalonika ini adalah jemaat yang dilayani dan yang dirikan oleh Paulus beserta dengan rekan-rekan sepelayanannya. Dan pelayanan Paulus di Tesalonika ini sangat diberkati sekali. Kenapa? Karena banyak orang-orang Tesalonika yang akhirnya percaya kepada Yesus. Mereka yang dahulunya adalah penyembah-penyembah berhala, tetapi setelah mendengarkan Injil dari Paulus, mereka berbalik dari berhala mereka. Mereka menyembah Allah dan hidup dengan benar. Mereka sungguh mempraktikkan buah-buah iman dan kepercayaan mereka. Oleh sebab itu tidak mengherankan jika di pasal 1 Paulus mengatakan bahwa jemaat Tesalonika ini menjadi teladan bagi orang-orang, bagi bangsa di sekitar mereka, seperti orang-orang Makedonia. Ini membuktikan bahwa jemaat Tesalonika ini sesudah mereka terima Yesus, mereka menghidupi firman itu di dalam hidup mereka, dan mereka menghasilkan buah-buah iman kepada orang lain. Sehingga memang orang-orang yang lain, orang-orang yang banyak di sekitar mereka, mereka melihat kesungguhan dan kebaikan hidup jemaat Tesalonika ini. Orang-orang di sekitar mereka melihat bahwa jemaat-jemaat di Tesalonika ini
bisa menunjukkan gaya hidup, perilaku yang berbeda dengan orang-orang di sekitar mereka. Itulah yang menjadi inspirasi dari banyak-banyak orang melihat kehidupan orang-orang yang di Tesalonika yang percaya kepada Yesus. Tentu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa pekerjaan Paulus di Tesalonika ini sangat diberkati oleh Tuhan? Rahasianya di pasal 1. Paulus berkata bahwa Injil yang kami sampaikan bukan hanya dengan kata-kata manusia, tetapi dengan kuasa dan penyertaan dari Roh Kudus. Maka sesungguhnya yang membuat berhasil pelayanan Paulus di Tesalonika itu semua karena pekerjaan Roh Kudus. Paulus penabur, Paulus hanya menyampaikan, tetapi Roh Kudus itulah yang bekerja, mengubah, membentuk jemaat dan hati mereka sehingga mereka percaya kepada Yesus. Itulah tanda-tanda, itulah pekerjaan Roh Kudus di tengah-tengah jemaat Tesalonika. Tapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah Paulus meninggalkan jemaat Tesalonika ini, Paulus mendengarkan kabar yang kurang sedap, yang kurang bagus tentang jemaat Tesalonika ini. Ada apa dengan mereka? Ada apa dengan jemaat ini? Sehingga Paulus mendengarkan kabar yang kurang baik. Ternyata yang Paulus dengarkan saat itu, jemaat Tesalonika ini sedang mengalami berbagai penganiayaan, penderitaan, dan siksaan dari orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ini juga pernah melukai dan menganiayai Paulus. Dan jauh sebelum itu, orang-orang Yahudi dulu pernah menolak dan menganiaya Yesus Kristus. Itulah yang dialami dan yang dirasakan oleh jemaat Tesalonika pada saat itu. Maka Paulus seperti seorang ayah yang mendengarkan anak-anaknya yang jauh di sana menderita. Paulus itu bersedih sekaligus khawatir di dalam hatinya. Apakah jemaat Tesalonika itu masih tetap setia, masih tetap percaya kepada Yesus, walaupun saat itu mereka sedang mengalami penganiayaan? Atau apakah jemaat Tesalonika saat itu sudah berbalik dari Yesus, sudah kembali kepada agamanya? Karena mereka takut resiko, karena takut menderita, karena takut hidupnya tidak selamat. Inilah sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam diri Paulus. Maka dengan itu, setelah mendengarkan berita jemaat Tesalonika ini, Paulus mengutus Timoteus ke Tesalonika untuk menguatkan, meneguhkan hati mereka dan iman mereka kepada Yesus Kristus. Sekaligus Paulus mau mendengarkan secara langsung dari Timoteus bagaimana iman dan kehidupan jemaat Tesalonika. Dan setelah Timoteus kembali kepada Paulus, dia menyampaikan kabar kepada Paulus bahwa ternyata jemaat Tesalonika itu tetap percaya kepada Yesus, tetap beriman teguh kepada Yesus, tetap setia kepada Yesus. Memang benar, mereka menderita, mereka teraniaya, tetapi jemaat itu adalah jemaat yang tangguh. Mereka sungguh bisa menyatakan imannya dalam setiap penderitaan yang dia alami.
Maka itulah yang membuat Paulus bersukacita. Di ayat 7 kita melihat Paulus bersukacita, Paulus berbahagia. Walaupun benar Paulus juga mengalami berbagai kesesakan, mengalami berbagai kesukaran, tapi setelah dia mendengarkan sukacita kesetiaan jemaat Tesalonika itu, maka itu menjadi dorongan bagi dia dalam menjalani setiap kesesakan dan kesukaran. Baginya, kesukaran yang dialaminya bukan lagi sebuah kesukaran. Karena dia melihat, dia mendengarkan jemaat Tesalonika itu jemaat yang tetap beriman kepada Tuhan. Akhirnya Paulus sadar bahwa penginjilan, pekabaran Injil, pekerjaan yang dia layani tidak sia-sia di dalam Tuhan. Maka hari ini di dalam teks ini kita melihat bagaimana Paulus mengucap syukur kepada Allah Bapa. Paulus mengucap syukur atas kesetiaan jemaat Tesalonika. Paulus bersyukur kepada Allah karena kesetiaan jemaat Tesalonika itu semata-mata karena pekerjaan dan urapan dari Roh Kudus. Memang yang menyampaikan firman, yang memberitakan Injil ke sana adalah Paulus dan Timoteus dan rekan-rekan sepelayanannya. Tetapi Paulus melihat jemaat itu bisa setia, jemaat itu bisa tegak berdiri dalam penderitaannya. Itu semua karena pekerjaan Roh Kudus di dalam hati mereka. Maka itulah Paulus mengucapkan syukur kepada Tuhan bahwa ternyata tak henti-hentinya Tuhan menabur kekuatan dan penyertaan kepada jemaat yang di Tesalonika. Maka dengan itu jugalah Paulus di dalam perkataannya mengatakan bahwa sepanjang siang dan malam aku berdoa agar bisa bertemu denganmu dan menguatkanmu. Paulus itu memang betul tidak bersatu dengan jemaat itu secara fisik. Tetapi bagi Paulus, jemaat Tesalonika itu selalu ada di dalam hatinya. Sehingga Paulus selalu punya kerinduan untuk mengunjungi mereka, meneguhkan mereka, menguatkan mereka di dalam doa-doa, di dalam kehidupannya. Itu yang Paulus lakukan setiap hari dalam kehidupannya. Dan di dalam doanya juga Paulus meminta kepada Allah agar Allah Bapa itu memberikan kekuatan kepada mereka menghadapi setiap pergumulan mereka. Sama seperti Paulus yang diberikan Allah kekuatan, demikianlah Paulus berharap Allah itu berikan kekuatan kepada mereka sehingga mereka bisa kuat. Sebab tanpa Allah, maka Paulus sadar jemaat itu tidak akan pernah kuat dalam menghadapi pergumulan mereka. Dan dalam doanya itu juga Paulus meminta kepada Allah agar jemaat itu dilimpahkan kasih yang melimpah-limpah. Agar dengan kasih itu mereka bisa menunjukkan kasih setia kepada orang lain. Memang benar saat itu mereka bergumul, tetapi bukan menjadi rintangan dan halangan bagi mereka untuk menunjukkan kasih kepada orang lain. Sebab apa? Sebab justru dengan menunjukkan kasih kepada orang lainlah mereka akan sama-sama menjadi kuat, sama-sama akan menjadi satu karena mereka hidup berbagi di dalam kasih. Itulah yang disebut dengan solidaritas. Mereka menderita, tetapi justru dalam penderitaan mereka, mereka satu sama lain saling menopang, saling menguatkan, maka mereka akan sama-sama bangkit. Itu prinsip yang diimani dan diharapkan Paulus terjadi di jemaat Tesalonika. Lalu yang terakhir,
Paulus juga berdoa kepada jemaat itu. Paulus berdoa agar mereka hidup kudus dan tidak bercacat di hadapan Allah. Paulus mengharapkan bahwa jemaat itu tetap setia kepada Tuhan, hidup dalam firman Tuhan. Memang benar ada banyak penganiayaan, ada banyak penyembahan berhala di sana. Tapi Paulus mau mereka menjalani setiap lorong-lorong kehidupan ini dengan kesetiaan, dengan hidup kudus, dengan tidak bercacat di hadapan Tuhan. Karena dengan seperti itulah mereka akan bersukacita dalam penantian kedatangan Yesus Kristus. Paulus mendorong mereka akan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali, agar dengan pandangan ini, agar dengan kedatangan Yesus yang kedua kali, mereka semakin kuat di dalam hidup mereka. Sebab Paulus percaya akan tiba masanya Yesus yang datang kedua kali memberikan kemenangan dan sukacita pada setiap orang yang percaya. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki minggu Advent yang pertama. Dalam minggu-minggu penantian kita akan kedatangan Yesus di dalam hidup kita, maka kita juga diingatkan untuk hidup kudus, tidak bercacat, tapi hidup sejalan dengan firman. Kita tahu bersama-sama di sekitar kita saat ini, di sekitar Anda saat ini, ada banyak godaan, ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan. Tapi kita harus beriman kepada Yesus Kristus. Tidak ada yang lain, hanya Yesus Kristus. Dan ingatlah, dalam setiap perjalanan kita, dalam setiap langkah-langkah kaki kita, dalam setiap jejak-jejak kaki kita, kita harus mengandalkan penyertaan dari Allah Bapa. Sama seperti jemaat Tesalonika yang disertai oleh Roh Kudus. Hari ini juga kita tetap berharap Roh yang sama menyertai dan memberkati kita. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah satu hal melalui firman ini. Allah Bapa yang penuh karunia itulah yang menjamin dan menggaransi kita bahwa kita pasti mampu menjalani kehidupan ini, sebab Dia selalu menyertai dan memberkati kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.